Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 71, apakah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Mereka meninggalkan penginapan dan melaju ke arah timur kota Runan dengan kereta kuda. Di tengah perjalanan, Jiang Aijian menghalangi jalan mereka saat dia memegang pedang di satu tangan sementara tangan lainnya memegang buah pir yang setengah dimakan. Dia bergerak menuju gerbong saat dia berkata sambil menyeringai, "Tuan, saya akan ikut serta." Petik 2. Zhao Suo memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia bertanya, "Saudaraku, kita akan menangani penjahatnya. Apakah kamu tidak takut?" Petik 2. Tentu saja saya takut. Saya merasa seolah-olah saya akan mati karena ketakutan. Namun, karena Tuan ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Jiang Aijian. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan bertanya, "Apakah Anda punya berita?" Jiang Aijian hanya tersenyum. Meskipun dia tidak tahu malu dan licik, dia benar-benar ahli dalam memperoleh informasi. Lu Zhou tidak peduli dengan metode Jiang Aijian untuk mendapatkan informasi selama ada hasilnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya agar Jiang Aijian naik ke kapal sebelum memberi isyarat agar kereta kuda melanjutkan perjalanannya. Jiang Aijian menatap lurus ke depan dan berkata dengan nada berbisik, "Seseorang dari istana ada di sini." Petik 2. Setelah mendengar ini, Lu Zhou tetap diam saat dia mengelus jenggotnya. Jiang Aijian terus berkata, "Seseorang dari istana adalah dalang di balik insiden di altar suci. Saya yakin mereka tidak puas dengan Anda karena Anda menggagalkan rencana mereka. Namun, kesampingkan basis kultivasi Anda yang dalam, saya tidak berpikir mereka akan menyerang biksu Buddha senior tidak peduli betapa tidak senangnya mereka." Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Kereta kuda itu bergetar saat menambah kecepatan. Jiang Aijian melihat ke jalan di depan dan berkata, "Penjahat keempat Evil Sky Pavilion, Ming Shiyin, mengembangkan teknik jantung Blood. Itu adalah metode kultivasi yang merepotkan. Lawannya akan kesulitan menaklukkannya. Ketika Anda bertemu dengannya nanti, tolong jangan menahan diri, Tuan. Anda harus menjatuhkannya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri." Petik 2. Lu Zhou berkata, "Kamu sepertinya tahu banyak tentang Pavilion Langit Jahat." Petik 2. Ekspresi percaya diri muncul di wajah Jiang Aijian saat dia berkata, "Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, Tuan." Ketika Ji Tiandao diserang oleh 10 elit besar, dia berhenti sejenak untuk menunjuk dirinya sendiri sebelum melanjutkan, "Aku ada di sana." Petik 2. Jiang Aijian tampak bangga sambil terus berkata, "Itu adalah pertempuran abad ini. 10 elit hebat. Setengah dari mereka memiliki avatar 6 daun, dan setengah lainnya memiliki avatar 7 daun. Namun, mereka masih belum bisa mengalahkan Ji Tiandao yang memiliki avatar 8 daun." Petik 2. Lu Zhou terkejut dalam hati ketika dia mendengar ini meskipun ekspresinya tetap tenang. Dia, secara alami, memiliki akses ke memori ini. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Jiang Aijian secara pribadi menyaksikan pertarungan itu. Jiang Aijian terus mengoceh, pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya mereka hanya bertarung imbang. Penjahat lama, Ji Tiandao, terluka, bahkan sekarang aku masih belum bisa memahaminya. Bagaimana 10 elit besar gagal ketika mereka mengepung Gunung Pengadilan Emas setelah sebulan. Petik 2. Lu Zhou tidak melanjutkan topik itu. Sebaliknya, dia bertanya, "Kamu takut padanya?" Jiang Aijian berkata sambil menghela nafas, "Sejak saya menyaksikan pertempuran besar itu, saya bersumpah untuk menjauh dari orang itu. Dia terlalu menakutkan. Bagaimana manusia bisa begitu menakutkan?" Petik 2. Little Yuaner dengan cepat menutup mulutnya dengan tangan saat ledakan tawa kecil keluar dari mulutnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Jiang Aijian tidak menganggap ini aneh. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan ejekan gadis muda ini. Dia memutuskan untuk membiarkannya. Zhao Yue tampak bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa sekarang. Berhenti. Suara Zhao Suo terdengar tiba-tiba. Kereta kuda itu tergelincir berhenti. Jiang Aijian melompat dari kereta kuda. Dia kaget saat melihat pemandangan kacau di hadapannya dan kepala yang digantung di gerbang kota. Dia berseru, "Betapa kejamnya." Lu Zhou juga turun dari gerbong. Dia melihat kepala manusia berlumuran darah. Zhao Suo berkata dengan cemberut yang dalam, "Penjahat itu pasti dekat. Saya sudah menghubungi beberapa pembudidaya alam pengadilan surgawi untuk mencari daerah tersebut. Kita harus bisa segera menemukannya." Petik 2. Lu Zhou berkata, "Yang mati adalah perampok berkuda." Petik 2. Itu tidak penting,
Zhao Shuo berkata dengan jujur, saya akan melakukan apapun untuk menangkap penjahat itu. Petik 2. Lu Zhou berpaling untuk melihat Zhao Shuo. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya berbicara dengannya. Petik 1. Tawa mengejek dan gila tiba-tiba bergema di udara. Kalian pikir kalian bisa menangkapku? Bermimpilah. Penjahat Evil Sky Pavilion ada di sini. Aku pergi. Jiang Aijian berbalik dan baru saja akan lari ketika Lu Zhou meraih lengannya. Jangan takut. Petik 2. Aku tidak takut. Jiang Aijian menggaruk kepalanya. Beberapa sosok melesat melewati atap di udara. Tawa gila terus bergema di udara. Ini penjahatnya. Semua orang melihat ke arah tawa itu. Seorang pria dengan mata aneh dan rambut hitam tergerai yang mengenakan jubah putih melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi saat dia mengejek dan melontarkan hinaan pada para pembudidaya di sekitarnya. Ayolah, kejar aku. Petik 2. Mata Zhao Shuo melebar karena marah saat dia menghunus pedangnya. Suara mendesing. Zhao Shuo berkata sebelum dia pergi, Tuan, saya akan menyerahkan keselamatan warga kota Runan di tangan Anda. Petik 2. Lu Zhou memandang Ming Shiyin yang masuk dengan tenang. Matanya mengamati para kultivator yang mengejar Ming Shiyin juga. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sejak Lu Zhou ada di sini, Jiang Aijian tidak terlalu khawatir. Namun, dia merasa agak aneh karena dia terbiasa mengamati dari jauh saat dia bersembunyi di sudut. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati di tempat terbuka. Tawa Ming Shiyin semakin dekat. Aku mulai bosan. Begitu dia selesai berbicara, dia mempercepat, menempuh jarak beberapa ratus meter hanya dalam sekejap mata. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Kata-kata Jiang Aijian mengejutkan semua orang. Berdasarkan kecepatan Ming Shiyin, jelas dia adalah seorang kultivator ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Jiang Aijian menelan ludah. Dia merasa malu. Sebagai elit ranah Naschen Divinity Tribulation tahap awal juga, dia merasa orang-orang dari Evil Sky Pavilion jauh lebih kuat dibandingkan. Saat semua orang melihat ke arah Ming Shiyin yang menyerbu ke arah mereka, Zhao Shuo berteriak, penjahat dari Pavilion Langit Jahat. Mati. Dia menebas pedangnya di udara. Pedangnya diselimuti oleh energi destruktif saat menebas ke arah wajah Ming Shiyin. Ming Shiyin tertawa saat dia menepis pedang itu dengan satu tangan. Bang! Pedang itu hancur dalam sekejap. Ming Shiyin berkata dengan sombong, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku dengan teknik ini. Tiba-tiba, dia berhenti saat dia bergumam pelan, orang tua itu, terlihat seperti Tuan. Zhao Shuo tersandung kembali karena terkejut. Dia pikir dia telah menimbulkan kemarahan penjahat dan sekarang menjadi sasaran. Penjahat ini adalah seseorang yang membunuh tanpa mengedipkan kelopak mata. Dia dengan cepat mundur ke sisi Lu Zhou. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tenang. Dia tidak bisa menyalahkan murid-muridnya yang lain jika mereka tidak mengenalinya karena kartu pembalikan telah mengubah penampilannya sedikit. Namun, tidak mungkin Ming Shiyin tidak bisa mengenalinya. Ming Shiyin mengerutkan kening saat dia mempelajari Lu Zhou. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menghilangkan energi di sekitarnya dan turun. Jiang Aijian buru-buru mundur selangkah dan menghunus pedangnya. Ini buruk. Penjahatnya akan turun. Namun, ketika dia melihat Lu Zhou, dia bingung dengan betapa tenangnya Lu Zhou. Begitu Ming Shiyin mendarat, dia dengan cepat berlari ke kelompok itu. Dia berteriak kegirangan, Guru. Ketika dia tiba di depan kelompok itu, dia membungkuk sebelum dia mengangkat ujung jubahnya dengan tangan kanannya dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia berkata dengan hormat, murid ini menghormati guru. Jiang Aijian dan Zhao Shuo bingung. Lu Zhou mengelus jenggotnya sebelum melambaikan tangan. Berdiri dan bicara. Petik 2. Ming Shiyin tersenyum dengan rendah hati. Kesombongannya dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Sebelum Lu Zhou bisa berkata apa-apa, dia bertanya dengan hati-hati, Guru, bukankah kita setuju untuk bertemu di Lake the Cloudin? Apa yang membawamu kemari? Mata Zhao Shuo melebar dalam pemahaman saat dia dengan cepat mundur ke samping. Dia tergagap, kamu. Yuaner kecil berkata dengan marah, jaga mulutmu. Lihat apakah saya tidak menarik lidah Anda jika Anda terus menyinggung majikan saya. Petik 2. Jiang Aijian tercengang. Ini bagus. Apakah sudah terlambat bagiku untuk melarikan diri sekarang? Petik 1. Bab 72, digandakan. Tindakan Zhao Shuo juga menarik perhatian Ming Shiyin. Sebagai orang yang cerdas, dia bangkit dan berdiri di depan Lu Zhou saat dia bertanya, Tuan, haruskah saya membunuhnya? Ketika Jiang Aijian mendengar ini, dia dengan takut mundur selangkah. Lu Zhou menepuk pundaknya dengan berat, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya.
Dia melambaikan tangannya dengan panik sambil berkata, kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bisakah semua orang membiarkan saya pergi dan memperlakukan saya seperti kentut? Petik 2. Yuaner kecil merasa seolah-olah kemarahannya telah dilampiaskan saat dia berkata, mari kita lihat bagaimana tuanku akan memperlakukanmu, dasar orang yang tidak tahu malu. Ming Xiyin berbalik dan memandang Jiang Aijian dengan bingung. Dia bertanya, Tuan, haruskah saya membunuh orang ini juga? Seberapa parah Ming Xiyin ingin membunuh orang lain? Perhatian semua orang terfokus pada Lu Zhou saat ini. Ekspresi Lu Zhou acuh tak acuh seperti biasanya. Dia melirik Ming Xiyin dan perlahan berkata, kamu tidak boleh pamer seperti ini. Petik 2. Ming Xiyin membungkuk dan berkata, kamu benar, Tuan. Petik 2. Lu Zhou bertanya, ada rumor yang beredar bahwa kamu menculik gadis-gadis muda, apakah itu benar? Ming Xiyin berlutut lagi. Dia memberi isyarat dengan tangannya saat dia berkata, saya telah salah dituduh. Itu adalah perampok berkuda yang menculik gadis-gadis itu. Saya kebetulan lewat, dan saya menyelamatkan mereka. Saya memberikan keadilan untuk surga dan bertindak dengan sopan. Bukan hanya saya tidak melakukan perbuatan jahat, tapi saya berbuat baik. Dia menekankan kata-kata, memberikan keadilan bagi surga, dan bertindak dengan sopan. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Ming Xiyin. Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata. Penjahat dari Evil Sky Pavilion sama buruknya dengan mereka. Apakah menurut Anda orang akan percaya bahwa Anda berbuat baik? Petik 1. Ming Xiyin melanjutkan, jika Anda tidak mempercayai saya, Guru, Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Semuanya akan jelas setelah diselidiki. Petik 2. Lu Zhou tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak peduli jika Ming Xiyin melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan. Dia akan berbahagia selama murid-muridnya tidak menimbulkan masalah dan membuat kekacauan kemanapun mereka pergi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa membersihkan kekacauan mereka setiap saat. Jenderal Zhao. Lu Zhou memandang Zhao Suo. Zhao Suo gemetar sebelum dia mengangkat pedang di tangannya. Namun, dia terlambat menyadari bahwa dia telah mengangkat sarungnya sebagai gantinya. Pria ini adalah penjahat paling kuat di dunia, apakah sarung pedang akan melindunginya? Apa yang Anda katakan jika kita membiarkan masalah ini apa adanya? Tatapan tajam Lu Zhou mengirimkan gelombang ketakutan lain ke dalam hati Zhao Suo. Pada saat ini, beberapa kultivator alam pengadilan surgawi yang mengejar Ming Xiyin akhirnya tiba. Dengan perbedaan satu alam, kecepatan mereka, secara alami, sangat berbeda. Jenderal Zhao, kami datang tepat waktu. Di mana Biksu Buddha Senior? Biksu Buddha Senior dalam imajinasi mereka adalah seorang lelaki tua botak yang mengenakan kasaya. Mereka tidak memperhatikan Lu Zhou yang merupakan satu-satunya lelaki tua yang hadir di tempat itu. Zhao Suo terbatuk sebelum berkata dengan lembut, mundur. Petik 2. Mundur. Para pembudidaya alam pengadilan surgawi tercengang. Kami tidak bisa. Kami sudah mengejarnya selama ini hanya untuk menghentikannya. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Petik 2. Jiang Aijian ingin menangis. Saat dia melihat pada kultivator alam pengadilan surgawi yang bodoh, dia juga teringat akan kebodohannya sendiri. Ming Xiyin membungkuk dan berkata, Guru, orang-orang ini menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Saya mohon agar kita mengajari mereka pelajaran. Petik 2. 5 kultivator alam pengadilan surgawi tercengang. Sebenarnya, mereka hanya mengulur waktu dengan mengejar. Dengan basis kultivasi mereka, tidak mungkin mereka berani menyerang Ming Xiyin. Bahkan jika basis kultivasi Ming Xiyin tidak berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir, mereka masih tidak berani melakukan hal seperti itu. Ketika mereka melihat penjahat yang mereka kejar selama setengah hari memanggil lelaki tua ini sebagai tuan, mereka langsung tahu siapa lelaki tua ini. Setelah menemukan ini, mereka bahkan lebih ketakutan daripada Zhao Suo. Wajah mereka bersinar karena keringat. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Beri mereka tamparan di pergelangan tangan. Petik 2. Iya Tuan. Ketika Ming Xiyin mendongak, dia melihat Zhao Suo adalah orang pertama yang lari. Zhao Suo berlari secepat kakinya. 5 lainnya tidak punya pilihan selain dengan panik melarikan diri untuk hidup mereka juga. Ming Xiyin menempuh 300 mil hanya dengan satu langkah, meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia mengejar. Lu Zhou berbalik dan memandang Jiang Aijian sebelum menepuk bahu Jiang Aijian, tampak seperti seorang kakek yang menepuk cucunya. Dia berkata, jangan gugup. Petik 2. Ma Master, oh, tidak, Ji, Senior Ji yang hebat. Jiang Aijian tergagap setelah dia menelan. Dia secara naluriah mencondongkan tubuh ke belakang saat dia berkata,
Bolehkah aku melanggar kesepakatan kita? Apakah aku begitu menakutkan? Lu Zhou teringat bahwa Jiang Aijian pernah berkata bahwa Ji Tiandao adalah orang yang paling dia takuti. Tidak, Jiang Aijian berkata, bertentangan dengan perasaannya yang sebenarnya. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, saya selalu menghargai janji, demikian pula, saya membenci mereka yang paling tidak mematuhi kata-kata mereka. Petik 2. Tapi kau tidak memberitahuku siapa dirimu. Jiang Aijian dengan lemah memprotes, suaranya pecah. Apakah kamu bertanya? Lu Zhou membalas. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia adalah biksu senior. Jiang Aijian memeras otaknya. Memang, sepertinya dia tidak pernah bertanya tentang identitas Lu Zhou. Dia telah ditipu. Oh, ini 8 masa kehidupan dari keberuntungan busuk yang terkumpul. Saya telah naik kapal bajak laut tanpa menyadarinya. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan diburu di masa depan. Lebih baik mengabaikan pikiran seperti itu. Sesaat kemudian, Ming Xiyin kembali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Zhou dan berkata, Guru. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bawa kembali Zhao Yue dan kunci dia di gua refleksi. Petik 2. Ya Tuan. Ming Xiyin berjalan ke Little Yuaner dan melirik Zhao Yue. Ketika dia melihat teratai emas di dahi Zhao Yue, dia tampak terkejut. Sihir. Little Yuaner berkata, kakak senior, basis budidaya kakak senior kelima telah disegel. Jika Tuan tidak datang tepat waktu, saya khawatir, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bukan untuk pertama kalinya hari ini, Jiang Aijian merasa ingin menangis sambil berpikir, ternyata, semua masalah ini hanyalah seorang guru yang menyelamatkan muridnya. Kupikir kita akan menghukum penjahat wanita itu. Saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Petik 1. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai. Wizard muncul begitu saja. Ketika dia melihat gunung legendaris itu, mata Jiang Aijian membelalak. Dia tercengang. Dia tidak tertarik dengan tunggangan, tapi dia tahu betapa sulitnya memiliki 2 tunggangan legendaris. Seperti yang diharapkan dari Master of Evil Sky Pavilion. Dia benar-benar memenuhi namanya sebagai penjahat terhebat yang mendominasi dunia. Petik 1. Tuan, Anda akan membiarkan saya kembali dengan Wizard? Ming Xiyin bertanya dengan tidak percaya. Lanjutkan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Ming Xiyin sangat gembira. Dia mengangguk terus-menerus. Terima kasih Tuan. Petik 2. Zhao Yue membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, murid ini tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia pasti akan bertobat kembali di Gunung Pengadilan Emas. Petik 2. Setelah itu, kedua penjahat itu mengendarai Wizard dan terbang ke udara sebelum mereka pergi. Yuaner kecil pindah ke samping Lu Zhou dan bertanya, Guru, kemana kita harus pergi untuk bersenang-senang selanjutnya? Lu Zhou membenturkan kepalanya dan menegurnya, saya masih memiliki urusan yang harus diurus. Petik 2. Oh, petik 2. Lu Zhou menoleh untuk melihat Jiang Aijian yang tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menatap Jiang Aijian. Setelah beberapa saat, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sayang sekali. Petik 2. Yuaner kecil bertanya dengan bingung, Tuan, sayang sekali. Orang itu cerdas dan berhati-hati, kata Lu Zhou sambil menatap Jiang Aijian, di mana dia, jika tidak di sini. Jiang Aijian segera menyadari kesadarannya. Dia bangkit dan memutar lingkaran penuh sebelum terbang ke udara untuk melihat sekeliling. Namun, dia tidak menemukan apapun. Setelah dia mendarat, dia bertanya, senior tua, kamu mengatakan orang dari istana telah mengikuti kita. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, itu hanya tebakan. Petik 2. Baiklah, Jiang Aijian tertawa canggung. Jiang Aijian, kenapa kamu tidak membatalkan aksinya? Petik 2, petik 2. Kurung tutup. Bab 73, meningkatkan dasar budidaya, bagian 1. Jiang Aijian terkejut. Dia menatap Lu Zhou dengan tidak percaya. Kakinya terasa lemah karena rasa bersalahnya membebani pikirannya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, Senior Ji, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bercanda? Lu Zhou berkata perlahan, mengucapkan setiap kata dengan jelas, kamu dari istana. Dia berbicara dengan nada yang tidak menimbulkan argumen seolah-olah dia yakin akan hal itu. Jantung Jiang Aijian berdetak kencang. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, bagaimana itu mungkin? Lu Zhou tidak mau repot-repot menjawab. Jiang Aijian pintar. Tidak perlu membuang kata-kata saat berbicara dengan seseorang yang pintar. Jiang Aijian telah mengetahui tentang rencana para beku dari kuil kekosongan besar. Dia tahu tentang upacara akbar. Dia juga tahu Zuo Ping berasal dari istana. Yang terpenting,
Ketika dia naik kereta, dia mengatakan seseorang dari istana ada di sekitar. Siapa lagi yang begitu akrab dengan kejadian di altar suci? Siapa lagi yang tahu tentang skema istana? Lu Zhou mengirim Ming Shiyin dengan Wizard sementara dia tetap tinggal. Elit dari istana juga tetap ada. Para elit tidak berani bertindak sembarangan karena identitas Lu Zhou telah terungkap. Seseorang juga telah mengiriminya informasi tentang penjahat wanita, Zhao Yue. Yang terpenting, ketika Jiang Aijian mengetahui bahwa dia adalah penguasa Evil Sky Pavilion, dia benar-benar bingung karena rencananya terganggu, dan dia mulai panik. Semua tanda ini menunjuk pada Jiang Aijian yang berasal dari istana. Saya selalu berterus terang dengan kata-kata saya, Anda pintar jadi Anda harus tahu apa yang saya maksud, kata Lu Zhou dengan tenang. Jiang Aijian tetap diam. Keheningannya bisa dianggap sebagai pengakuannya. Berbelit-belit hanya akan membuang waktu semua orang. Dia menghela nafas sebelum berkata, kamu sangat cerdik, Senior Ji. Petik 2. Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggung, tetap diam. Jiang Aijian terus berkata, kamu hanya setengah benar, senior tua, memang, saya dari istana, tapi itu di masa lalu. Aku sudah lama meninggalkan istana. Ada terlalu banyak skema di istana, dan orang seperti saya tidak cocok untuk tempat dan kehidupan seperti itu. Dia menghela nafas lagi. Wajahnya yang biasa tersenyum telah diganti dengan ekspresi serius. Orang-orang dari istana sering bertengkar dan bersekongkol melawan satu sama lain, saling menipu, senior-senior, apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu ini? Dia tidak mengira penjahat tua itu akan mempercayai kata-katanya. Saya punya pikiran sendiri tentang ini, jawab Lu Zhou dengan ambigu. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, untuk masing-masing, kurasa. Saya suka dunia luar tempat saya bebas dan tidak terkekang. Namun, teman-teman saya lebih suka tinggal di istana. Setiap kali kami bertemu untuk minum-minum, mereka akan berbagi apa yang mereka ketahui tentang istana dengan saya. Petik 2. Kata-kata Jiang Aijian masuk akal. Jika tidak, tidak mungkin kultivator nakal seperti dia mengetahui rahasia rencana istana. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan menyesal, aduh, sudah terlambat bagi beberapa teman saya untuk meninggalkan istana sekarang. Beberapa dari mereka bahkan sudah meninggal. Petik 2. Lu Zhou berkata, hidup mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Jiang Aijian mengangguk. Memang benar, hubungan manusia di istana sangat rumit dibandingkan dengan dunia luar. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan hati-hati, senior-senior, karena kamu tahu tentang identitas saya, bisakah kita membatalkan perjanjian kita sebelumnya? Jiang Aijian sangat mencintai hidupnya. Dia sangat berhati-hati ketika menanyakan pertanyaan ini karena dia tidak yakin apakah Lu Zhou yang selalu tenang akan menyerangnya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba. Petik 2. Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata. Kurasa aku tidak akan pernah bisa turun dari kapal bajak laut ini. Dia berkata, akankah saya aman jika orang mengetahui tentang ini? Lu Zhou berkata, saya tidak peduli tentang itu. Dalam hati, dia berpikir, saya rasa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda karena Anda sangat menghargai hidup Anda. Petik 1. Lu Zhou menoleh ke Jiang Aijian dan berkata, selama kamu tidak bekerja melawan Evil Sky Pavilion, aku tidak akan mengganggu apapun yang kamu lakukan. Dia, secara alami, bersikap lunak terhadap mereka yang berbakat. Dia menambahkan, karena Anda berasal dari istana, saya yakin Anda memahami Evil Sky Pavilion dan bagaimana kami bekerja. Jiang Aijian mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata, baik, tentang pedang yang kau janjikan padaku, senior tua. Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Jiang Aijian memeluk pedangnya dan berkata, maka itu kesepakatan. Lu Zhou mengangguk puas. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan ringan sebelum tunggangannya. Bian, bergegas ke depan. Sebelum dia melompat ke punggung Bian, dia berkata, aku tidak peduli dengan urusan istana, tapi lebih baik mereka tidak menyeret Evil Sky Pavilion ke dalam skema dan perseteruan mereka. Petik 2. Yuaner kecil menarik wajah Jiang Aijian sebelum dia melompat ke arah Bian juga. Jiang Aijian menangkupkan kedua tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bian naik ke udara sebelum bergegas menuju paviliun langit jahat. Begitu Lu Zhou pergi, Jiang Aijian merosot ke tanah. Dia sangat terkejut penjahat tua itu tidak mendesaknya tentang masalah di istana. Ini bagus. Bagaimanapun, ada banyak hal tentang istana yang tidak berani dia ungkapkan. Saat Bian melakukan perjalanan melintasi langit, Lu Zhou memeriksa dashboard sistem. Poin pahala sekarang di 5010.
Dia hanya mendapatkan 500 poin prestasi ketika dia mendapatkan seorang informan. Terlepas dari itu, dia pikir itu bagus. Seseorang seperti Jiang Aijian hanya cocok untuk diajak bekerja sama, dia tidak cocok untuk menjadi bawahan. Yuaner kecil bertanya dengan suara kecil, "Tuan, apakah kita tidak akan pergi ke ibu kota surgawi?" Lu Zhou menegurnya dengan lembut, "Gadis kecil, yang kamu pikirkan hanyalah bermain." Petik 2. Yuaner kecil cemberut dan berkata, "Guru, kita seharusnya tidak mempercayai Jiang Aijian." Petik 2. Aku tahu. Petik 2. Yuaner kecil terus berkata, dia telah bekerja untuk istana. Mengapa dia menjadi informan Anda? Petik 2. Cukup. Lu Zhou mengetuk buku jarinya di kepala Yuan kecil. Namun, dalam hati dia senang bahwa dia memikirkan hal-hal seperti itu. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan di markas Tiger Ridge, orang yang duduk di atas tahta bukanlah Raja Jahat Su Honggong, yang namanya menimbulkan rasa takut, tetapi kepala sekte Darknet, Wuya. Kakak senior ketujuh, jaringan informasi Anda mencakup negeri, dan informasi Anda selalu dapat diandalkan. Namun, tidakkah menurut Anda ada yang salah dengan informasi mengenai kejadian di altar suci? Kongsuan dari kuil kehampaan besar hanyalah ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir 4 daun. Apakah dia benar-benar mampu membawa Zhao Yue pergi dengan begitu banyak orang dari jalan mulia dan iblis? Saya merasa tidak mungkin, kata Zhu Honggong. Si Wuya berkata dengan acuh tak acuh, Kongsuan tidak membawa Zhao Yue pergi. Dia dibunuh oleh seorang biksu Buddha senior. Kongsuan sudah mati. Mustahil. Zhu Honggong berseru kaget. Informan saya selalu bisa dipercaya. Keledai botak dari Temple of Great Emptiness mengaktifkan Brahman Lalebay, menghalangi anak buahku untuk maju, jadi mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Namun, berdasarkan apa yang mereka lihat, tidak ada keraguan bahwa hanya biksu Buddha senior yang mampu memasang segel tangan untuk roda Vajra Agung. Petik 2. Betapa ironisnya Kongsuan dibunuh oleh salah satu dari jenisnya sendiri. Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Saat keduanya melanjutkan diskusi mereka, seorang kultivator bergegas masuk dan berlutut sebelum dia berkata, melapor kepada Master Sekte. Sword Freak Chen Wenji telah dibunuh oleh senior Sword Devil. Petik 2. Baik, si Wuya sepertinya tidak terkejut, tapi Zhu Honggong tertegun. Guru Sekte, saya punya laporan lain. Petik 2. Bicaralah. Petik 2. Ren Buping, Master dari Vian Temple Master, telah keluar dari pengasingan. Si Wuya segera berdiri. Terobosan. Saya tidak tahu. Apakah kuil Vian bergerak? Tidak untuk sekarang. Petik 2. Beritahu saya segera jika mereka bergerak. Petik 2. Dimengerti. Bab 74, Meningkatkan Dasar Budidaya, Bagian 2. Pengaruh kuil Vian telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak elit telah bergabung dengan barisannya juga. Saat ini, itu seperti harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Sebelumnya, si Wuya telah mendengar bahwa Ren Buping, Master of Vian Temple, telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kadang-kadang, akan ada berita tentang peningkatan besar yang dilakukan Ren Buping, tapi dia tidak pernah bisa memverifikasi berita itu. Pertumbuhan pengaruh kuil Vian telah mempengaruhi Darknet dan terutama, Sekte Nether. Untuk alasan ini, dia telah menempatkan mata-mata di dekat Ren Buping untuk mengawasi setiap gerakan Ren Buping. Ren Buping bukanlah satu-satunya yang berkultivasi dalam pengasingan. Kuil Kekosongan Besar, Kong Yuan, Luo Xingkong, mantan pemimpin Sekte Pedang Surgawi, dan elit sekolah Konfusianisme, Chang Xian, yang gagal menurunkan Gunung Pengadilan Emas, semuanya mengasingkan diri untuk berkultivasi dengan harapan untuk mencapai terobosan dalam basis kultivasi mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda terobosan sejauh ini. Si Wuya berpikir, jika Ren Buping memiliki terobosan dalam basis kultivasinya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan memperluas pengaruh kuil iblis atau akankah dia membalas dendam dari paviliun langit jahat? Dia menoleh ke Zhu Honggong dan bertanya, Old Eight, apa yang kamu pikirkan? Zhu Honggong merenungkan semua kemungkinan sebelum berkata, saya hanya berpikir jika biksu Buddha senior yang memasang segel tangan untuk roda Vajra Agung adalah sekutu majikannya. Petik 2. Guru tidak pernah suka bersekutu dengan orang lain. Namun, zaman sekarang berbeda. Tidak sepenuhnya mustahil bagi Master untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, tampaknya ada tambahan baru ke paviliun langit jahat. Petik 2. Mata Zhu Honggong berbinar. Guru telah menerima murid lain. Saya tidak akan mengatakan orang itu adalah murid. Dia lebih seperti staf. Selain itu, penghalang Gunung Pengadilan Emas telah dipulihkan meskipun alasannya tidak jelas. Adapun hal-hal lainnya,
mari kita tunggu sampai dia menghabiskan umur yang dialokasikan. Petik 2. Staf lain. Kakak ketujuh, mengapa kita tidak kembali ke paviliun langit jahat? Su Honggong menyarankan. Si Wuya tidak berkenan menjawab. Dia hanya melihat ke arah Su Honggong dengan dingin, menyebabkan tulang punggung Su Honggong menggigil. Di ruang tersembunyi di Evil Sky Pavilion di Golden Court Mountain. Lu Zhou melirik poin prestasi saat ini, 5010 poin prestasi. Dia tidak mendapatkan banyak poin dari insiden altar suci. Dia berpikir, 5000 poin cukup untuk membeli avatar, Mighty Four Quadrants. Saya dapat meningkatkan basis kultivasi saya dengan segera. Namun, haruskah saya menghabiskan semua poin prestasi saya hanya untuk membeli avatar? Petik 2. Lu Zhou tidak berpikir itu sepadan karena dia menghitung angka-angka dalam hati. Dia mempertimbangkan undian itu sejenak sebelum menolaknya. Dia pernah menghabiskan 66 poin prestasi pada undian hanya untuk menerima kartu pembalikan. Namun, selalu ada kemungkinan dia mendapatkan jackpot. Sangat disayangkan bahwa dia memiliki sedikit lebih dari 5000 poin prestasi. Dia tidak memiliki poin ekstra untuk mencoba peruntungannya dengan undian berhadiah. Saya harus menunggu sampai saya memiliki lebih banyak poin prestasi. Petik 2. Itu aman di Gunung Pengadilan Emas sehingga Lu Zhou bisa meluangkan waktu untuk mendapatkan poin prestasi. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Kartu item hanya efektif melawan satu lawan, bagaimanapun juga. Dia beruntung saat kejadian di altar suci. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa menjamin dia akan selalu bisa melakukan pertarungan satu lawan satu. Lu Zhou mengendalikan sistem dengan pikirannya dan membeli avatar Mighty Four Quadrants. Ding! Mendapatkan avatarnya, Mighty Four Quadrants. Saat pemberitahuan sistem muncul, avatar asli Lu Zhou, Three Condensing Flowers, menghilang sebelum digantikan oleh Mighty Four Quadrants. Dia merasakan primal ki-nya melonjak seperti banjir di dalam tubuhnya. Dengan avatar barunya, itu menerobos lautan dan Tian Qi. Primal ki-nya tumbuh dengan cepat dan mudah menerobos dari tahap tengah alam sense condensing ke puncak alam sense condensing. Tidak butuh waktu lama sebelum lautan ki dan Tian-nya dipenuhi dengan primal ki. Seorang pria yang berdiri di antara langit dan bumi seperti kapal. Daya tahan kapal akan menentukan berapa banyak primal ki yang dapat diterima kapal. Ukuran saluran meridian dan lautan ki dan Tian adalah aspek penting dalam menentukan kekuatan seorang kultivator. Lu Zhou bukanlah kultivator biasa. Dia adalah penjahat paling kuat di dunia. Saluran dantian dan meridiannya telah dipahat dan ditempa sejak lama. Ketika primal ki melonjak, seolah-olah pintu air sungai yang dibuka. Lu Zhou tidak bisa menghentikannya sama sekali karena basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Lu Zhou dengan cepat duduk dan menyilangkan kaki, memfokuskan pikirannya. Dia tidak berani menganggap enteng ini dan dengan cepat mengarahkan semua perhatiannya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Selain itu, Lu Zhou memahami sesuatu. Awalnya, ketika dia mendapatkan sistem, basis kultivasinya berada di 9 kali lipat body tempering. Body tempering melatih otot, tulang, dan kulitnya. Jitiandao telah mencapai ini sebelumnya, oleh karena itu, dia tidak perlu mengolahnya lagi. Adapun 5 lubang dari alam pencerahan mistik dan alam pengembunan sense, mereka seperti penanaman keinginan. Dengan kata lain, peningkatan basis kultivasinya sekarang sepenuhnya bergantung pada level avatar dan jumlah primal ki yang dia serap. Dengan 8 meridiannya terhubung, jika dia memiliki avatar yang tepat dan primal ki, dia bisa mencapai ke-8 meridian sekaligus. Tulisan surgawi. Hanya dengan satu pikiran, Lu Zhou mengeluarkan tulisan surgawi. Dia merasa akan lebih mudah baginya untuk menenangkan jiwa dan berkonsentrasi, untuk menjauhkan pikiran-pikiran yang mengganggu, jika dia membaca tulisan surgawi. Begitu tulisan surgawi muncul, matanya tertuju pada skrip yang rumit. Ming Xiyin mengunci Zhao Yue di gua refleksi saat mereka kembali. Dia mondar-mandir, menjaga sejak dia menguncinya. Ketika Zhao Yue memasuki gua refleksi, dia melihat Ye Tianxin yang rambut, kulit, dan ekspresinya pucat. Dia sangat ketakutan. Ming Xiyin menjelaskan, basis kultivasi junior Tianxin telah dilumpuhkan oleh guru, tanpa basis kultivasinya, tidak dapat dihindari bahwa tubuhnya akan menurun. Tidak mengherankan jika dia akhirnya terlihat seperti ini. Petik 2. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia dalam hati terkejut. Apa yang dia lakukan untuk menjamin hukuman seberat itu? Tiba-tiba, dia merasa sangat bersyukur bahwa dia masih memiliki basis kultivasinya. Dia tidak ulet atau berani seperti Ye Tianxin, dia merasa tidak ada perbedaan antara tidak memiliki basis kultivasi dan mati. Dia berpikir secara emosional, untungnya,
saya tidak melakukan kesalahan besar seperti yang dilakukan oleh Junior Sister Tianxin. Petik 1. Junior Sister Zhao Yue, kali ini, kamu sangat beruntung telah dibawa kembali tanpa cedera oleh Tuan. Guru telah memerintahkan saya untuk menahan Anda berdua di sini untuk merenungkan tindakan Anda. Tolong jangan salahkan kakak senior untuk ini, kata Ming Xiyin. Zhao Yue mengangguk dan berkata, aku bersyukur, kakak senior, aku tidak menyalahkanmu. Dibandingkan dengan tuannya yang eksentrik, dia lebih menyukai kakak keempatnya. Paling tidak, dia tidak perlu menginjak kulit telur sepanjang waktu. Selain itu, dia tidak perlu khawatir dipukuli atau dihukum karena mengatakan hal yang salah. Pada saat ini, Ye Tianxin tiba-tiba mendongak. Dia menatap Zhao Yue dengan kelelahan di matanya. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya juga. Penyihir, sihir. Ming Xiyin mengangguk dan berkata, memang, ini sihir, Junior Sister Tianxin, kamu telah belajar banyak selama berada di dunia luar. Petik 2. Ye Tianxin tertawa hampa dan berkata, batasan sihir, penggarap akan kesulitan untuk membatalkannya. Ini tidak berbeda dengan menonaktifkan basis kultivasi Anda, saya telah menghadapi nasib ini, dan sekarang Zhao Yue mengalami nasib yang sama. Aku ingin tahu siapa yang selanjutnya. Petik 2. Zhao Yue bertanya dengan bingung, kakak perempuan, apa gunanya membenci Tuan pada saat ini? Dia menatap Ye Tianxin yang sepucat selembar kertas. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudari muda Tianxin, apakah Anda benar-benar ingin tinggal di gua refleksi selama sisa hidup Anda? Jika dia tidak mengubah cara berpikirnya, dia harus tinggal di sini selamanya. Apa bedanya dengan keadaan saya sekarang? Tidak ada bedanya dengan mati. Petik 2. Keras kepala. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya. Dong. Tiba-tiba, resonansi energi primal Qi mencapai telinga mereka dari jauh. Ming Xiyin sedikit mengernyit dan berkata, kalian berdua harus merenungkan tindakan kalian di sini. Aku akan mengunjungimu setiap hari. Petik 2. Terima kasih, kakak senior, kata Zhao Yue dengan anggukan. Ding. Mendisiplinkan Zhao Yue. Memperoleh 100 poin prestasi. Loyalitas, plus 5%. Petik 2. Ming Xiyin keluar. Dia memberikan pandangan curiga ke arah dari mana suara itu berasal. Itu adalah paviliun langit jahat. Meskipun resonansi primal Qi halus, dia berhasil merasakannya segera setelah terdengar. Seseorang menghubungkan meridian di Evil Sky Pavilion. Bagaimana seorang kultivator Laut Brahman bisa masuk ke Gunung Golden Court? Dia bingung. Paviliun langit jahat bukanlah tempat di mana diizinkan merajalela. Kamu punya nyali datang ke sini. Aku akan memberimu pelajaran. Dengan itu, dia menempuh 300 mil dalam satu langkah, meninggalkan bayangan di belakangnya. Bab 75, Kekuatan Aneh. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika ada Dick, Tom, atau Harry yang bisa menerobos masuk ke Evil Sky Pavilion yang megah? Aku harus menanggung konsekuensinya jika Tuan menyalahkanku untuk ini. Petik 1. Ming Xiyin tahu dia sangat beruntung bahwa dia tidak disalahkan ketika penghalang Gunung Pengadilan Emas pecah sebelumnya, memberi kesempatan kepada Zhou Jifeng yang licik untuk menyelinap pada tuannya. Namun, jika itu terjadi lagi, dia akan merasa kesal pada dirinya sendiri bahkan jika tuannya tidak menyalahkannya. Ming Xiyin secara tidak sengaja melewati bagian belakang gunung. Zhou Jifeng pernah menjadi murid agung dari Sekte Pedang Surgawi. Dia adalah seorang kultivator alam pengadilan surgawi dan terkenal di kalangan kultivator. Dia juga merasakan denyut aneh dari Evil Sky Pavilion. Ketika dia melihat Ming Xiyin melesat lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan keempat. Pergilah, aku akan menghajarmu jika kamu berani kembali. Ming Xiyin mengutuk. Zhou Jifeng kaget hingga melompat. Telinganya mati rasa karena getaran gelombang suara dari Primal Qi, menyebabkan dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Kemudian, dia berdiri diam seperti ayam kayu. Saya tidak berpikir saya telah menyinggung perasaan Anda, bukan? Apakah tidak ada orang normal di Evil Sky Pavilion? Petik 1. Ketika Ming Xiyin akhirnya tiba di Pavilion Langit Jahat, dia melihat Yuaner kecil. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, adik kecil, apakah Anda melihat ada orang luar yang menyelinap ke Pavilion Langit Jahat? Yuaner kecil menjawab dengan ekspresi bingung, saya tidak. Apa yang salah? Ming Xiyin melaju melalui pavilion, tampak seperti hantu saat dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Yuaner kecil menemukan pemandangan itu mempesona. Dia bertepuk tangan dan berkata, kakak senior, teknik jantung Bluewood Anda benar-benar luar biasa. Suara mendesing. Ming Xiyin muncul di hadapan Yuaner kecil lagi, bayangan setelahnya menghilang. Dia menatap Yuaner dengan serius saat dia bertanya,
kamu yakin kamu tidak melihat siapapun? Aku yakin. Yuaner kecil mengetukkan ujung jari telunjuk kirinya dengan ujung jari telunjuk kanannya bersamaan saat dia melihat ke arah Ming Shiyin dengan bingung. Di mana tuannya? Dia sedang beristirahat. Yuaner kecil menunjuk ke arah ruang tersembunyi. Ruang tersembunyi adalah tempat Lu Zhou beristirahat. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di paviliun timur dan jarang mengunjungi ruang tersembunyi. Kamar tersembunyi. Ming Shiyin melihat ke arah ruang tersembunyi dengan ekspresi bingung di wajahnya sebelum berjalan mendekat. Yuaner kecil menghalangi jalan Ming Shiyin dan berkata, "Kakak senior, Tuan berkata bahwa dia tidak ingin diganggu." Ming Shiyin mengangkat tangan dan memberi isyarat agar Yuaner kecil tetap diam. Kemudian, dia berkata dengan nada berbisik, "Saya hanya akan melihat-lihat. Bagaimana jika ada penyusup di sini?" Dia melanjutkan dengan hati-hati berjalan menuju ruang tersembunyi. Dia yakin sumber aura sebelumnya berasal dari ruang tersembunyi. Saat Ming Shiyin beringsut mendekati ruang tersembunyi, dia berpikir, mungkinkah seseorang mencoba mencuri sesuatu dari ruang tersembunyi Tuan? Mungkin Tuan sama sekali tidak ada di ruang tersembunyi. Apakah ada alasan lain untuk ini? Petik 1. Sementara itu, Lu Zhou benar-benar fokus pada gulungan itu dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Ruang tersembunyi itu sepi perpustakaan. Semburan aura berasal dari saat Lu Zhou Primal Qi melonjak melalui 8 meridiannya. Ia tergelitik saat mengetahui bahwa 8 meridian itu tidak sekuat sebelumnya meski telah dihubungkan oleh Ji Tiandao saat ia masih hidup. Rasanya seolah-olah saluran air telah digali, tetapi Primal Qi yang diperolehnya hanya senilai seember. Menurut urutan kultivasi normal, meridian pertama yang dihubungkan adalah meridian Ren dan Du, diikuti oleh meridian Chong, Dai, Yang Wei, Yin Wei, Yang Qiao, dan Yin Qiao. Basis kultivasi Lu Zhou harus berada pada tingkat tertentu sebelum dia dapat menghubungkan ke 8 meridian. Setiap meridian membutuhkan basis budidaya yang lebih dalam dari yang sebelumnya. Lu Zhou justru sebaliknya. Level avatarnya terlalu rendah, yang membatasi jumlah Primal Qi yang dia serap. Di alam Laut Brahman, 2 meridian yang terhubung akan memungkinkannya untuk menumbuhkan alam semesta 5 energi. 4 meridian yang terhubung akan memungkinkannya untuk menumbuhkan 6 garis trigram rekombinan sementara 8 meridian yang terhubung, keadaan puncak, akan memberinya avatar, bintang 7 jiwa. Alam besar memiliki 3 avatar, dan perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Avatarnya hanya Mighty Four Quadrants. Lu Zhou tidak berhenti berkultivasi. Dia melanjutkan membaca tulisan surgawi. Seperti biasa, ketika dia fokus pada membaca, dia akan membenamkan dirinya begitu dalam ke dalam teks sehingga sulit untuk menghilangkannya. Meskipun teksnya kering dan membosankan, dan dia jelas tidak bisa memahaminya, dia tetap menikmati perasaan itu. Tak lama kemudian, Lu Zhou merasakan sensasi dingin yang samar lagi. Itu berasal dari lautan kidantiannya dan menyebar melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Hatinya setenang danau yang tenang, dan pikirannya jernih dan waspada. Pada saat ini, Lu Zhou mendengar suara Ming Shiyi. Master. Ming Shiyin, saat ini, berdiri di depan pintu kamar tersembunyi. Dia mencoba mengintip ke dalam melalui celah di pintu. Namun, pintu ruang tersembunyi itu, secara alami, berbeda dari pintu biasa. Itu benar-benar tersegel, dan dia tidak bisa melihat satu hal pun. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk memanggil tuannya. Tak lama setelah itu, dia mendengar geraman dari sisi lain dinding yang mencapai telinganya dengan gelombang suara yang kuat dari Primal Qi. Bang! Ming Shiyin terhuyung-huyung karena benturan, jatuh ke tanah. Ekspresinya salah satu ketakutan saat dia menatap ke langit. Bahkan dengan basis budidaya alam kesengsaraan baru lahir, dia telah jatuh karena gelombang suara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mustahil. Yuan kecil menatap kakak laki-lakinya dengan kaget. Dia telah terbang kembali beberapa puluh meter sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun Ming Shiyin bisa saja mematahkan kejatuhannya, dia tidak berani melakukannya. Dia menerima pukulan paling berat sebelum dia berlutut dan berkata dengan memohon, "Murid ini salah. Saya curiga seseorang telah menyusup ke Gunung Pengadilan Emas, maafkan saya, Tuan." Petik 2. Keheningan menyelimuti Evil Sky Pavilion. Lu Zhou terkejut dengan kekuatan gelombang suara. Itu pasti bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang kultivator yang baru-baru ini memasuki alam Laut Brahman. Alam Laut Brahman dan alam kesengsaraan dewa baru lahir adalah 2 alam yang terpisah. Bagaimana mungkin dia bisa mengusir Ming Shiyin? Lu Zhou berdiri perlahan. Dia punya kecurigaan. Apakah dia sedang berakting? Ming Shiyin berlutut di tanah saat dia terus melirik ke ruang tersembunyi.
Dia benar-benar kagum dengan kekuatan luar biasa tuannya, tapi dia penasaran kenapa tuannya tidak keluar. Pada saat yang sama, dia merasakan sekelilingnya. Tidak ada musuh atau tanda pergerakan lainnya. Aneh sekali. Tiba-tiba, dia mendengar suara mesin yang bergerak. Bis, pintu batu dari ruang tersembunyi perlahan bergeser ke samping, dan Lu Zhou berjalan keluar dengan tangan di punggung. Ekspresinya menyembunyikan emosinya. Ming Shiyin buru-buru memuji Lu Zhou, kekuatanmu benar-benar tak tertandingi, Tuan. Aku sama sekali bukan tandingan teknik suaramu. Petik 2. Sementara itu, Yuaner kecil berlari dan mendukung Lu Zhou. Tuan, Anda sudah keluar. Pandangan Lu Zhou tertuju pada Ming Shiyin dan berkata, keempat tua. Petik 2. Pertunjukan yang bagus, kata Lu Zhou dengan sadar. Ming Shiyin tercengang. Pertunjukan yang bagus. Lu Zhou berkata dengan dingin, karena kamu sangat suka akting, pergilah ke gua refleksi dan tinggal dewa di sana selama 3 hari. Ming Shiyin benar-benar bingung. Dia mencoba menjelaskan, Guru, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak memakai. Ekspresi Lu Zhou dingin saat dia menyela, apakah kamu menanyai tuanmu? Apakah seorang guru membutuhkan alasan untuk menghukum muridnya? Tentu saja tidak. Aku tidak berani. Saya akan menerima hukuman. Saya akan pergi ke gua refleksi sekarang. Ming Shiyin dengan patuh menerima hukumannya. Lu Zhou mengira dia akan mendapatkan poin prestasi dari mendisiplinkan Ming Shiyi, tetapi dia tidak mendengar pemberitahuan dari sistem. Dia berpikir, tidak puas. Aku akan memberikan hukuman yang lebih berat lain kali. Petik 1, Ming Shiyin terus menggelengkan kepalanya sampai dia mencapai gua refleksi. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya pikir guru berbeda dari sebelumnya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Guru masih tidak dapat diprediksi seperti biasanya. Dia menggaruk kepalanya, benar-benar bingung. Pertunjukan yang bagus. Ming Shiyin dengan cepat pergi ke gua refleksi. Sangat dingin dan tidak nyaman di sana. Begitu dia masuk, dia melihat Zhao Yue menggigil di sudut. Basis budidaya Zhao Yue telah disegel. Bagaimana dia bisa menahan dingin? Petik 1. Ming Shiyin menyingkirkan ketidakpuasannya dan berkata, Kakak junior, jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda. Petik 2. Kakak senior, kamu melakukan lebih dari cukup dengan mengunjungi saya. Saya tidak mungkin meminta lebih banyak, kata Zhao Yue sebelum menoleh untuk melihat Ye Tianxin. Saya hanya khawatir bahwa junior sister Tianxin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2.